Izin majelis. Saksi Wandi, dengar ya suara saya jelas ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada saksi, saya meminta supaya saksi juga memberikan keterangan ya, yang jujur ya, jangan berikan keterangan palsu ya. Ya, tidak usah takut dengan manusia siapapun ini, takutlah saja kepada Tuhanmu ya. Supaya keterangan yang saksi bilang kita betul-betul yang saksi tahu. Kalau tidak tahu, tidak usah dijelaskan di sini. Yang pertama, pertanyaan saya, apa yang saksi ya ketahui tentang permasalahan ini? Izin menjawabnya. Silakan. Sejak saya tinggal di rumah samping korban atau ibu itu April tahun 2018. Nah, semenjak kejadian saat bulan 2009 itu selalu ibu itu selalu berteriak minta tolong, karena yang di situ yang laki-laki yang selalu ada di rumah waktu itu belum bekerja cuma saya sendiri. Nah, setelah itu pintu yang tempat ruangan pengajiannya Bu Eti yang sering melakukan aktivitas pengajian di sini, rutinitasnya satu-satunya itu harus dibuka, Pak. Kalau tidak dibuka maka airnya akan tergenangnya tinggi di situ. Jadi karena Ibu Eti anaknya 2 orang cewek itu bekerja, bapaknya juga bekerja, yang ada sendiri di rumah Ibu Eti, saya yang membantu menguras air itu untuk membersihkan, angkat kasurnya, perabot-perabotnya dan lain sebagainya. Demikian saya bisa. Baik, artinya saksi sampai dihadirkan di persidangan karena saksi tahu bahwa ada gugatan dilakukan oleh Ibu Eti kepada PT Intertek, begitu maksudnya? Artinya saksi tahu bahwa saat ini saksi dihadirkan karena saksi mengetahui Ibu Eti sebagai penggugat saat sedang melakukan gugatan kepada perbuatan melawan hukum kepada PT Intertek, begitu? Baik, pertanyaan berikut, apakah bangunan gedung ya PT Intertek atau tergugat ini berdampingan langsung ya atau berdekatan dengan tempat tinggal ya atau rumah milik Ibu Eti sebagai penggugat? Kalau berdekatan sekali tidak, tapi dia dipisahkan oleh ruas jalan. Dipisahkan. Jaraknya seperti, mohon maaf saya contohkan, kayak tembok ini dengan ini rumah Ibu Eti, ini jalan raya. Seperti itu situasinya. Baik, pertanyaan berikut, bagaimana ya kondisi tempat tinggal rumah Ibu Eti penggugat tadi saat terjadinya ledakan ya dari saluran air ya, milik PT Intertek? Pada saat itu bukan hanya cuma kondisi fisik keadaan rumah, tapi kondisi Ibu Eti itu sangat meningkat. Saksi, tunggu, mohon maaf, saya jawab saja pertanyaan saya dulu. Bagaimana kondisi tempat tinggalnya dulu? Itu nanti ada pertanyaan berikut lagi ya, dijawab saya dulu. Hancur, keramik-keramik hancur. Hancur ya? Jadi keramik begini, air itu keluarnya lewat celah. Jadi keramik itu kerucut segitiga begini, karena dia meledak. Meledak. Kejadiannya kapan itu yang saksi ketahui? Yang terakhir itu Desember 2023. Kalau tanggalnya saya lupa tanggal berapa, tapi Desember pas hujan. Pertanyaan berikut, mengapa ya bisa terjadi ledakan di saluran air milik PT Intertek GOAT itu? Nah, kan biasanya kan GOAT itu tempat ngalirnya air tuh. Biasanya air kalau ngalir sampai ke tujuannya. Kok bisa terjadi ledakan itu apa? Apakah di saluran air itu mungkin ada saksi kelihatan mungkin ada bahan kimia kah atau apakah di situ? Atau yang saksi ketahui sehingga bisa ledak gitu? Kalau logika, air tidak mungkin membuat ledakan kalau tidak ada picu lainnya. Karena pada saat air itu keluar, tidak murni air, tapi ada buih. Dia buih terus baunya tidak enak. Seperti itu. Baik. Pertanyaan berikut, sebagai manusia dan juga sebagai warga negara Indonesia, ya, bagaimana kondisi yang Ibu Eti alami saat itu sebagai penggugat? Setelah mendapatkan mengalami kejadian, itu, apakah setelah kejadian saksi melihat ya Ibu Eti ya dia bahagia senang-senang ya dia dangdutan, ataukah dia bagaimana keadaan waktu itu? Keadaan Ibu Eti itu dia seorang perempuan, dia karena kan suka curhat sama kakak tentang itu, dia tuh merasa trauma, kayak takut seperti itu. Karena bukan Ibu Eti saja, rumah saya di dapur pun sama, tapi saya tidak membuat itu. Nah, Ibu Eti itu merasa dari dia itu merasa kayak trauma karena kejadian itu terus menerus dari 2018, 2019 terus terjadi. Jadi saksi ulangi sekali lagi, kejadian itu bukan cuma sekali tapi berulang kali. Baik, apa pekerjaan Ibu Eti yang saksi ketahui? Ibu Eti itu ngajar pengajian. Di pengajian ya? Di rumahnya. Di rumahnya itu ya? Nah.
Pengajian itu dalam seminggu berapa kali yang saksi lihat? Sekali. Sekali ya pengajian. Karena kadang kalau panggilan Ibu Eti ngajinya ke tempat-tempat lain. Tapi di rutinitas di situ dia lakukan situ setiap seminggu sekali di rumahnya Ibu Eti. Baik. Setelah kejadian tersebut yang dialami Ibu Eti selalu mengalami sakit-sakit ya. Apa saksi ketahui juga? Pada saat itu Ibu Eti diantar oleh anak perempuannya kalau tidak salah karena jatuh, tangannya itu sobek pas kejadian itu kita bersih-bersih. Apakah saksi mengetahui bagaimana kondisi Ibu Eti saat ini? Saat ini kan Ibu Eti tidak memang Ibu Eti kan sakit. Saking sakit apa yang saksi ketahui? Tadi pagi itu kan biasanya dia yang suka bangunin anak-anaknya. Setelah informasi tadi yang saya dengar dari anak perempuan itu, Ibu Eti itu mengalami pecah pembuluh darah. Jadi pagi rujuk ke rumah sakit tubuh bunda karena tidak ada alatnya, akhirnya dirujuknya ke rumah sakit PON. Sampai sekarang tuh kondisinya belum sadar. Belum sadar ya. Jadi yang saksi ketahui sampai saat ini penggugat Ibu Eti ini belum sadar. Ya, apakah sakitnya Ibu Eti ini ada hubungan dengan perkara ini atau tidak? Dia suka pikiran dengan perkara ini. Sejak kejadian itu sampai sekarang aktivitas pengajian di rumahnya tidak jalan. Izin majelis saya beradik ke rekan saya. Saudara Wandi, saya pikir prinsipnya sama. Tolong sampaikan yang sejujurnya seperti yang sampaikan Pak Johan tadi. Saya hanya mau mempertegas terkait dengan kejadian saat itu. Di saat kejadian terjadi gorong-gorong bocor itu, drainase yang pecah, itu kejadian tahun 2023 ya. 23. Lalu apakah sebelum itu ada kejadian juga yang serupa? Sebelum itu sering kejadian, tapi yang pada saat ledakan itu 2023 Desember. Oh ya, Desember 2023 ya. Itu udah yang beberapa kali. Yang saudara ketahui, sepengetahuan saudara, apakah ketika kejadian itu bagaimana aktivitas di dalam rumah atau keluarga Bu Eti? Apakah mereka bisa tidur di situ? Apakah mereka bisa melakukan aktivitas masak-memasak atau cuci mandi di situ? Ataukah seperti apa? Kalau Ibu Eti karena kondisi dapurnya rusak dan kamar mandinya jebol tidak bisa digunakan. Bahkan anak Ibu Eti yang perempuan itu ngontrak. Ibu Eti itu kalau malam hujan dia tidak di dalam rumah, tapi di berandanya duduk posisinya begini. Karena saya di atas suka nongkrong, saya kalau tidur saya di atas, dia duduknya begini sambil nunggu. Saya di situ siaga aja. Di saat keluar kejadian pasti dia teriak, nah saya bantunya di situ. Jadi dia itu selalu malam itu selalu trauma, terjadi nggak, itu terus-terusan Ibu Eti rasakan. Karena Ibu Eti sering curhat sama kakak saya yang perempuan yang dari sini. Apakah setelah kejadian itu ada bentuk penanganan yang langsung yang mungkin saudara ketahui dari pihak lain, misalnya Intertek atau pihak-pihak dari kelurahan atau dari mana yang ikut membantu terhadap keadaan itu? Seingat saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti sama sekali belum ada ya? Belum ada. Yang saat kejadian. Belum ada. Waktu itu sempat lapor, tapi kan kejadian terus belum ada tanggapan. Lapornya kemana? Suaminya Ibu Eti, lapornya ke RT, RW terus sampai ke depan juga pos, tapi tidak diizinkan masuk. Pos PT Intertek. Pos PT. Tidak diizinkan masuk. Apakah ada niatan dari Intertek saat itu untuk bersama-sama melakukan mediasi bersama dengan penggugat yang ada dan keluarga? Pernah, waktu itu terakhir saya sempat ikut. Oh, pernah ikut. Coba saudara jelaskan. Pada saat itu bulan Agustus, setelah Agustus itu kita mediasinya di kantor kecamatan, tapi tidak ada titik temu di situ. Jadi deadlock saat itu. Tidak ada titik temu saat itu. Yang saudara ketahui apa agenda mediasi saat itu? Pada saat itu intinya dari pihak Intertek itu tidak ada niat untuk mau membantu. Karena pada saat itu yang datang untuk pihak yang di
perwakilan dari PT itu bukan pemutus, tapi salah satunya ada satpam yang saya tahu itu, yang bagian dari keamanan, sama salah satu ibu siapa saya lupa. Jadi mereka hanya ditugaskan datang untuk berbicara di situ. Nah pada saat itu kan kita dari pihak IWT sempat berdebat. Yang mengalami kerugian atau yang mengalami dampak itu kan korban Bu Eti. Tetapi malah wilayah RT itu yang diberikan uang keamanan, jumlahnya tertulis di surat itu waktu itu. Mobilnya cukup lumayan juga. Nah itu kan yang alami kan keluarga Bu Eti. Itu malah diberikan kepada pihak yang sebenarnya pihak lingkungan, dan di situ tidak ada mediasi, tidak ada RT, tidak ada RW. Nah duitnya itu buat lingkungan, yang terima siapa Pak RW-nya. Situ nominalnya 10 juta. Kita tanya duit ini untuk apa? Bahkan Pak camat pun, oh, maaf ya saya tidak ikut-ikutan di situ ya. Nah ini tanda kutip tidak ikut-ikut itu maksudnya apa? Itu kan bawaan aparat. Yang kita tegaskan di sini, Ibu Eti sebagai pihak korban, yang itu kan harus kita sebagai warga negara ini kan harus, yang pertama hak asasi itu tidak menjamin kondisi fisik aja rumah bangunan, tapi kan kondisi batinnya juga. Karena kejadian itu terus berulang seperti itu. Saya sempat kasihan, bahkan Ibu Eti sekarang pecah pembuluh darah seperti itu. Efeknya tidak lain pikiran seperti itu. Sangat prihatin. Itu saya sebagai tetangga yang tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai manusia saya sangat kasihan keadaan Ibu Eti saat itu. Oke, saya pikir cukup. Ya. Sudah cukup.